أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Terus al-firaqul halika, firqah yang binasa, 72 golongan, yaitu yang tidak mengikuti jalan para salaf, tidak mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, atau menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan penafsirannya sendiri, atau memberi syarat-syarat agar Al-Quran dan Sunnah bisa diterima, punya persyaratan sendiri. Kalau tidak sesuai dengan persyaratannya, dia tidak mau terima, maka dia tolak atau dia takwil atau yang lainnya. Kita bilang bahwasanya yang keluar dari manhaj ini maka dia terancam dengan termasuk dari al-firaqul halikah, golongan-golongan yang binasa. Taib. Pembahasan berikutnya, berapakah jumlah golongan yang binasa yang terancam dengan neraka jahanam? Dalam hadis disebut berapa? 72. Maka 72 ini dipersiskan oleh para ulama menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan 72 adalah adad al-maksud, bahwasanya jumlah itu memang yang dimaksudkan 72, tidak lebih tidak kurang, karena Rasulullah SAW mengatakan 72. Maka akan ada umat Islam 72 golongan terancam dengan neraka jahanam. Sebagian ulama mengatakan bukan maksudnya 72, tapi maksudnya banyak. Jumlahnya akan banyak. Intinya mereka menjelaskan 70 menunjukkan banyak. Kenyataannya, realitanya kalau kita mau hitung firqah-firqah, maka lebih dari 72. Ya, pecah ini, pecah ini, pecah anu banyak. Lebih dari 72. Terus kenapa Nabi bilang 70? Ada yang mengatakan bahwasanya 72 maksudnya yang besar-besar. Yang kecil-kecil cabang dari 72 tersebut. Faham? Sehingga mereka masih mengatakan tetap 72. Terus timbul pertanyaan lagi, 72 itu sudah lengkap atau masih belum lengkap? Kata Rasulullah SAW mengatakan akan terpecah. Apakah sekarang sudah 72 atau baru 23? Kita enggak tahu. Enggak tahu. Yang jelas ada yang mengatakan jumlah tersebut bukan dimaksudkan, tapi maksudnya adalah banyak, karena orang Arab dahulu kalau ingin menyebutkan suatu angka yang banyak, mereka mengucapkan angka 70. Mereka mengucapkan angka 70. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kau minta ampun untuk mereka, orang munafik. Wahai Rasulullah, kau minta ampun untuk mereka, kau istighfar untuk mereka, atau kau tidak istighfar untuk mereka, meskipun kau istighfar untuk orang munafik 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. 70 kali di sini maksudnya sebanyak-banyak apapun tidak akan diampuni. Sehingga angka 70 adalah mewakili jumlah yang banyak, ya. Ini adalah tradisi berbahasa Arab. Bahasa Arab dahulu mereka ingin mengungkapkan banyak, mereka mengatakan dengan angka 70. Seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih." Hendaknya kalian istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Sungguhnya aku sehari beristighfar lebih dari 70 kali. Maksudnya aku beristighfar dengan istighfar yang banyak. Buktinya dalam satu hadis ada sahabat yang menghitung istighfarnya Nabi, sekali Nabi duduk 100 kali. Sekali Nabi bermajelis, Nabi istighfar berapa? 100 kali. Sehingga ini menguatkan bahwasanya maksud 70 adalah jumlah yang banyak. Taib. Ala kulli hal, yang penting bagi kita adalah ciri-ciri firqah yang selamat. Itu yang penting. Kita enggak urus dengan firqah-firqah yang tidak selamat. Firqah yang selamat cirinya mengikuti jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Taib. Pembahasan berikutnya, apa yang dimaksud dengan finnar, di neraka? Apakah maksudnya adalah kafir? Jawabannya tidak. Tidak dimaksud finnar di sini adalah kafir, tapi ini adalah hadis ancaman. Hadis ancaman bahwasanya siapa yang bergabung dengan pemahaman di luar pemahaman para sahabat, maka dia terancam dengan neraka. Dia terancam dengan neraka. Ini seperti hadis-hadis yang lain, seperti ayat-ayat yang lain yang bicara tentang ancaman neraka. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar." Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya mereka sedang makan api dalam perut mereka dan mereka akan dipanggang dalam neraka jahanam. Pertanyaan, ini ancaman. Siapa yang makan harta anak yatim? Dia ngurus harta anak yatim malah dia habisin, makan sendiri dengan cara yang zalim. Kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya mereka memakan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dibakar dalam neraka jahanam. Pertanyaan, kalau ada orang makan harta anak yatim dengan cara zalim, apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Itu ancaman. Dia terancam masuk neraka, namun kita tidak bisa memastikan dia pasti masuk apa? Neraka. Kenapa? Bisa jadi dia punya kebaikan yang lain yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Orang pemutus silaturahmi tidak masuk surga, maksudnya masuk neraka. Kalau ada yang memutuskan silaturahmi, pasti dia masuk neraka? Tidak ada, tidak boleh kita masih. Mungkin dia punya kebaikan yang lain. Paham? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Barang siapa tentang masalah wasiat, siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya dan melanggar aturan-aturan Allah, tidak membagi warisan sebagaimana aturannya, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dalam neraka jahanam. Ancaman. Tapi kalau ada orang tidak bagi warisan sesuai dengan aturan Allah, pasti masuk neraka? Akidah Ahlussunnah mengatakan tidak pasti, tapi dia diancam dengan apa? Neraka. Faham? Ini tidak kafir, tapi diancam dengan apa? Neraka. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar maka tidak dipastikan masuk neraka. Kita hanya mengatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah maafkan. Jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak memaafkan kesyirikan. Orang mati dalam syirik pasti masuk neraka. Tapi kalau selain dosa syirik, mungkin Allah ampuni bagi yang Allah kehendaki. Oleh karenanya dalam akidah Ahlussunnah tidak boleh kalau ada orang meninggal di atas kemaksiatan tetapi bukan syirik, tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Contoh, ada orang berzina tahu-tahu meninggal. Ada orang mencuri tahu-tahu meninggal. Ada orang minum khamar tahu-tahu meninggal. Ada yang mati bunuh diri. Ini semua dosa bukan syirik. Ini semua dosa bukan kekufuran. Kita bilang dia terancam neraka, tapi tidak boleh kita bilang pasti masuk apa? Neraka. Karena bisa jadi dia punya kebaikan yang lain, atau dia ada uzur yang kita tidak tahu. Allah lebih tahu. Atau dia tidak ada uzur tapi Allah ampuni, terserah Allah. Paham? Karena Allah menjanjikan akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki yang terjerumus dalam dosa-dosa selain syirik. Oleh karenanya ketika Rasulullah mengatakan tentang 72 golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka, bukan berarti mereka pasti masuk neraka, paham? Tapi artinya mereka melakukan kesalahan yang berat, dosa besar. Jika seorang meninggalkan satu kewajiban dalam ibadah, tidak sholat, terancam neraka enggak? Terancam neraka. Ya, terancam neraka. Atau tidak bayar zakat, terancam neraka dalam Al-Qur'an. Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan harta kemudian tidak diinfak, tidak dizakatkan, maka kabarkanlah mereka dengan azab yang pedih. Kemudian Allah sebutkan bagaimana mereka disiksa, disetrika dengan harta tersebut. Ya. Nah, kalau meninggalkan kewajiban terancam dengan neraka, itu terkait dengan ibadah, apalagi meninggalkan kewajiban terkait dengan akidah. Akidah. Berkeyakinan tentang Allah harus dengan akidah yang benar. Enggak boleh sembarang berakidah. Akidah yang salah, akidah yang sembarangan, ya ini. Dan kita tahu bahwasanya kewajiban amal batin lebih tinggi daripada kewajiban amal zahir secara umum, secara umum. Intinya, orang yang memiliki penyimpangan, meninggalkan manhaj Nabi dan para sahabat, maka dia terancam dengan neraka. Namun tidak boleh kita bilang ini pasti masuk apa? Neraka, enggak boleh. Paham? Kita cuma bilang dia melakukan suatu kesalahan, tapi dia tetap seorang muslim, Maka sabda Nabi finnar bukan pengkafiran. Makanya sebagian ulama salaf ketika ditanya, apakah Al-Jahmiyah termasuk Al-Firaqil Halikah minas thintain wa sab'in? Apakah Jahmiyah termasuk dari 72 golongan? Kata sebagian ulama mengatakan tidak. Ini sebagian ulama mengkafirkan Jahmiyah. Kenapa Jahmiyah kafir? Keluar dari 72. Ada yang dimaksud 72 adalah firqah-firqah yang masih Islam. Meskipun melakukan penyimpangan tapi mereka masih dalam
dairatul Islam, masih dalam daerah wilayah Islam, belum keluar dari Islam. Paham? Meskipun kita tahu ada kelompok-kelompok yang keluar dari Islam. Tapi kata mereka, ketika mereka membahas tentang firqah-firqah, mereka menyatakan yang dimaksud adalah firqah-firqah masih Islamiyah, masih Islam meskipun terjerumus dalam kesalahan yang fatal, namun belum kafir. Namun belum kafir. Tentunya ada golongan-golongan firqah yang kafir, akan kita singgung nanti insyaallah taala. Pembahasan berikutnya, mau saya antum juga jangan ini wah neraka ini, enggak juga begitu ya. Yang ahlu sunnah saja bisa masuk neraka, bisa atau tidak? Bisa. Ada ahlu sunnah benar tapi tukang maksiat masuk neraka. Ya. Ini meskipun secara kelompok, secara manhaj dia ahlu sunnah, tapi ternyata dia memutuskan silaturahmi, ternyata dia utang tidak bayar-bayar, ternyata dia zalimi istri, ternyata dia membangkang sama suami. Ini semua bisa masuk neraka. Ya, meskipun dia secara akidah benar, tapi kalau dia menyimpang secara yang lain, dia berzina, tetap aja diancam dengan apa? Neraka Jahannam. Tetapi hadis ini mengingatkan kita agar kita takut ketika beribadah, berakidah, jangan sembarang ibadah, jangan sembarang akidah, berakidah. Kita harus berusaha mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat. Kaedahnya jelas. Kata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, falan yakunal yauma din." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Sederhana.